selalu ya. Nah, kembali lagi bersama kita di Sekolah Minggu Online GKJ Tanjung Tirto bersama saya Mbak Dinda dan ada Mas Gavin. Oke, nah hari ini adalah Hari Raya Tuhan Yesus Raja Alam Semesta loh adik-adik. Nah, untuk itu kita akan menyanyi bersama-sama Aku Anak Raja. Musik yang keras ya, kalau ada yang tahu lagunya nyanyi yang keras. Pakai gerakannya liatin Mbak Dinda, oke? Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi yang keras. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yeay, udah semangat belum? Nah, sekarang kita akan doa pembukaan dulu ya adik-adik. Nah, doa pembukaannya ini akan dipimpin oleh salah satu teman kita. Yuk kita siapkan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, di saat ini kami selaku anak-Mu akan ada dalam ibadah sekolah minggu. Ini kiranya ibadah yang kami buat mau jadi di dalam Allah Bapa Putra Tunggal Yesus Kristus dan dituntun kuasa Roh Allah yang suci dan kudus. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu lagi. Judulnya Ku Kasihi Kau Dengan Kasih Tuhan. Musik. Tepuk tangan yang keras ya. Nyanyinya juga harus keras. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada dalam hatiku. Oh Tuhan, ku
akan disampaikan oleh Bu Indah. Silahkan. Halo adik-adik semua, bertemu kembali dalam sekolah minggu online GKJ Tanjung Tirto. Adik-adik sudah siap ya? Kita akan belajar firman Tuhan pada minggu ini. Kalau sudah siap, kita ambil Alkitab kita buka Alkitab kita, dan firman Tuhan pada minggu ini terambil dari Yohanes 18 ayat 33 sampai dengan 38. Tapi sebelum kita akan membacanya, kita terlebih dahulu berdoa ya. Yuk siapkan hati dan pikiran kita menghadap Tuhan, memohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Kami anak-anak Tuhan pada minggu ini boleh kembali belajar tentang firman-Mu Tuhan. Pada saat ini kami mohon berkat Tuhan, dimanapun kami berada, kiranya Bapa berkati kami satu persatu, sehingga kami boleh belajar tentang firman-Mu pada minggu ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Yuk kita baca bersama-sama. Bacaannya terambil dari Yohanes 18 ayat 33 sampai dengan 38. Yuk kita baca bersama-sama ya. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkaukah ini?" Saya ulangi, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikian adik-adik, sungguh kita patut berbahagia dengan firman Tuhan. Kita boleh menjalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, dalam pertemuan minggu ini, tema pada minggu ini adalah jangan takut berkata benar. Sebelum kita masuk ke dalam penguraian, di sini Bu Indah bertanya kepada adik-adik semua, pernahkah adik-adik berkata bohong? Kira-kira kalau kita berkata bohong itu, hati kita tenang? Hati kita damai sejahtera? Tentu tidak ya. Karena kalau kita berkata bohong, konsekuensinya atau akibatnya kita menanggung dosa. Hidup kita tidak damai sejahtera adik-adik. Berkata bohong atau berkata bohong itu artinya berkata yang tidak menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Oleh sebab itu kita dituntut untuk berkata yang sejujur-jujurnya. Berkata benar adalah sama artinya dengan berkata dengan jujur. Jujur itu menyampaikan apa adanya, tidak boleh menambahkan, tidak boleh mengurangi keadaan yang sesungguhnya. Adik-adik, di sini kalau kita mempunyai kesalahan, kita melakukan kesalahan, baik itu tingkah laku, baik itu ucapan, kita harus mengakuinya. Kalau kita salah, kita harus berani untuk mengakui kesalahan kita. Sama waktu itu ketika Tuhan Yesus diadili dalam pemerintahan Pontius Pilatus, Tuhan Yesus mengatakan yang sebenar-benarnya. Dia
dihadapkan dengan pertanyaan tentang apakah kamu raja? Tuhan Yesus mengatakan ya sebenarnya bahwa ia adalah seorang raja. Raja dalam hal ini dia lahir, dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Akan tetapi dengan perkataan Tuhan Yesus yang disampaikan dengan yang sejujur-jujurnya itu, apa akibatnya adik-adik? Tuhan Yesus diadili, Tuhan Yesus dihukum, dilempari batu, diludahi, Tuhan Yesus diludahi, dan akibatnya Tuhan Yesus menanggung kematiannya di kayu salib. Tuhan Yesus tahu konsekuensinya akan hal itu. Tuhan Yesus sengsara seperti itu adalah menanggung dosa kita. Oleh sebab itu Tuhan Yesus menuntut kita untuk kita berbuat yang baik, melakukan segala sesuatu yang baik. Salah satunya adalah kita harus berbuat yang sejujur-jujurnya kalau kita mempunyai kesalahan. Nah adik-adik, pertanyaannya, pernahkah adik-adik berkata bohong? Kira-kira kalau kita berkata bohong itu, hati kita merasa tenang, merasa damai sejahtera? Tentu jelas tidak damai ya adik-adik, karena kita merasa bersalah dan tentunya konsekuensi yang kita terima, kita tidak berkata benar adalah kita sudah melakukan perbuatan dosa. Nah, berkata benar sama artinya kita berkata dengan jujur. Jujur itu adalah menyampaikan secara terus terang apa adanya, tidak menambahkan, tidak melebihkan keadaan yang sebenar-benarnya. Nah, jadi kalau kita melakukan kesalahan, kita harus berani menyampaikan dengan jujur, tidak boleh berkata bohong. Nah, di sini Binda punya cerita. Ada yang namanya Oci dan Dika, itu adik kakak. Oci sebagai kakaknya, Dika sebagai adiknya. Oci dan Dika bermain di dalam rumah. Namanya kakak adik, kalau sudah bermain tentu kita tidak tahu, saking senangnya, saking meriahnya, si kakak ini telah memecahkan guci kesayangan mamanya. Tetapi dengan hati yang penuh ketakutan, si kakak ini tidak berterus terang kepada mamanya. Ketika mamanya tahu bahwa benda kesayangannya itu telah pecah, adik kakak ini, Oci dan Dika ini ditanyai oleh mamanya, siapa yang melakukan perbuatan ini? Tentu adiknya tidak mau menjawab. Dia takut mengakui perbuatannya. Tentu juga si kakak yang memecahkan benda kesayangan mamanya. Tetapi si adik ini membujuk kakaknya untuk berkata yang sejujur-jujurnya kepada mamanya, bahwa kakaknya ini yang melakukan. Akhirnya dengan bujukan adiknya, si kakak mau mengakui kesalahan, menyampaikan kepada mamanya bahwa dialah yang memecahkan barang kesayangan mamanya itu. Apa sikap mamanya kepada adik-beradik ini, kakak adik ini? Si mama sangat bangga kepada anak-anaknya, bahwa anak-anaknya mau bersikap baik, bersikap jujur, mengatakan hal yang sebenar-benarnya apa yang dia lakukan. Nah, tentunya si kakak meminta maaf kepada mamanya dan mengakui kesalahannya. Mereka akhirnya merasa tenang, merasa lega, merasa damai sejahtera. Dia telah menyampaikan atau perbuatan yang baik itu kepada mamanya.
Nah, di sini adik-adik juga dituntut untuk melakukan seperti si Oci dan Dika tadi. Kita tidak boleh berbuat bohong ya adik-adik. Konsekuensinya berbuat bohong itu adalah apa yuk? Dosa ya. Sama ketika Tuhan Yesus pada waktu diadili pada masa Pontius Pilatus ya, konsekuensi yang dihadapi Tuhan Yesus tentunya sudah diketahui oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus diadili, dihakimi pada waktu Pontius Pilatus pada masanya itu. Dia ditanyakan dan diperhadapkan dengan pertanyaan. Tentu Tuhan Yesus juga menyampaikan apa adanya, bahwa dia adalah seorang raja. Raja di sini bukan raja yang raja duniawi, tetapi dia datang lahir ke dunia ini sebagai raja penyelamat dunia, penyelamat damai sejahtera bagi kita umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menyampaikan apa adanya dengan konsekuensi yang dihadapi. Dia diludahi, mati di kayu salib, tentu mendatangkan damai sejahtera bagi kita umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita patut mencontoh Tuhan Yesus. Apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus, kita harus melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh Tuhan Yesus memang sangat luar biasa. Kita mengimani, kita meyakini Tuhan Yesus mengatakan hal yang sebenar-benarnya, dan itulah yang dikerjakan Tuhan Yesus untuk kita semua. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita sehari tentu banyak sekali kejadian-kejadian yang sering kita lakukan, baik itu tidak sengaja maupun kita sengaja lakukan. Tetapi dengan keberanian kita, dengan kekuatan iman percaya kita, kita harus benar-benar melakukan perbuatan yang baik. Kalau kita ada kesalahan, tentu kita harus meminta maaf. Kita mengakui kesalahan kita, perbuatan kita. Nah, dengan kita mencontoh apa yang menjadi perbuatan Tuhan Yesus tadi, itu baik adanya, mendatangkan damai sejahtera. Nah, di sini adik-adik dalam bacaan firman Tuhan tadi disimpulkan bahwa kita harus berani berkata jujur dan benar. Berani berkata jujur dan benar adalah cermin anak Tuhan. Oleh sebab itu, tetaplah berkata jujur dan benar agar Tuhan senang mempunyai anak-anak seperti kita. Amin. Demikian adik-adik bacaan firman Tuhan, dan kita tutup firman Tuhan pada minggu ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kembali kami menghadap-Mu Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Kami boleh belajar tentang firman Tuhan pada minggu ini dengan baik. Tuhan, mampukanlah dan layakkanlah kami Tuhan untuk mengimani dan meyakini Tuhan adalah Raja penyelamat bagi kami. Kami dimampukan untuk berbuat berkata dengan sejujur-jujurnya, dengan melakukan apa yang baik seperti yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, di sini Bu Indah mengajak adik-adik semua yang di rumah untuk membuat sebuah prakarya, yaitu membuat sebuah mahkota raja. Alat-alat yang kita butuhkan di sini Bu Indah telah menyediakan ada gunting, ada pensil atau pena bisa, ada penggaris, ada kertas warna keemasan, ada lem, ada double tip. Lem dan double tip ini bisa adik gunakan salah satunya. Adik di rumah kalau misalkan punya lem juga nggak apa-apa, kalau punya double tip juga tidak apa-apa. Dirasa mudah yang mana digunakan terserah adik-adik di rumah ya. Di sini Bu Indah mempunyai alternatif dua, boleh digunakan salah satu.
Di sini yang terakhir ada kertas kardus yang tidak dipakai. Kalau misalkan adik-adik di rumah mempunyai kertas manila, boleh digunakan. Kalau misalkan ada kardus tipis yang di rumah juga bisa digunakan, tidak harus membeli. Dan di sini Bu Indah telah menyiapkan ada kertas karton yang sudah tidak dipakai. Nah, langkah pertama yang kita awali yaitu kita menggunting kertas ini dengan ukuran panjangnya kurang lebih 50 cm. Ini tinggi atau lebar ini antara 10 atau 12 cm. Kita akan mengukurnya dan setelah itu kita akan mengguntingnya. Di sini Bu Indah sudah menyiapkan ukuran 50 cm dan panjang atau tingginya ini 10 sampai dengan 12 cm. Begitu juga dengan kertas yang keemasan ini, ukurannya sama, panjangnya antara 50 cm dan lebarnya atau tingginya ini 10 sampai dengan 12 cm. Nah, setelah adik-adik mengguntingnya jadi seperti ini ya adik-adik, seperti ini. Kertas kuningnya juga seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah tergunting semua kertas manilanya dan kertas kuningnya, adik-adik bisa melipatnya menjadi dua seperti ini. Kita tarik menjadi dua seperti ini, kita lipat menjadi seperti ini. Kemudian adik-adik bisa juga melipat lagi seperti ini. Seperti ini. Nah, semakin mengecil ya. Kemudian adik-adik bisa melipat lagi menjadi seperti ini. Nah, semakin mengecil ya. Nah, setelah itu kita betul-betul kita tekan biar gampang nanti untuk mengguntingnya. Setelah itu adik-adik bisa menggambar di antara tengah-tengah seperti ini, seperti gunungan atau segitiga di antara seperti ini. Kelihatan tidak adik-adik? Kita gunting seperti ini. Nah, setelah itu kita bentangkan lagi, bentangkan. Setelah sudah menjadi bentangan seperti ini, kita taruh di atas meja. Kita akan melapisinya dengan kertas yang sudah kita gunting tadi, yang kertas kuning ini ya adik-adik. Kita akan tempelkan. Kita bisa menggunakan lem atau double tape tadi, terserah adik-adik yang mana yang lebih mudah. Di sini Bu Indah akan menggunakan double tape. Nah, kalau sudah kita tempel di antara Nah, kalau sudah menjadi seperti ini. Sudah adik-adik, selebihnya nanti boleh digunting ya. Kalau sudah, kita lipat lagi kayak tadi. Nah, di sini lipat tadi seperti ini. Nah, kalau sudah, kita akan menggunting di gambar segitiga yang kita gambar tadi ya. Kita akan mengguntingnya. Adik-adik yang masih kecil bisa dibantu dengan orang tua di rumah ya, atau bisa dibantu dengan kakak-kakaknya yang ada di rumah. Nah, setelah kita gunting jadinya seperti ini. Nah, ini ya. Setelah kita gunting, kita bentangkan lagi. Jadinya seperti ini. Nah,
Setelah jadi seperti ini, kita jadikan satu. Satu, memakai double tip ataupun lem juga bisa. Hasilnya seperti ini ya adik-adik ya. Wah. Kalau misalkan ukurannya yang Bu Indah buat ini tadi terlalu besar, boleh adik-adik diukur kembali sesuai dengan lingkar kepala adik di rumah. Nah, di sini adik-adik bisa menulisi atau memberi tulisan mahkota kejujuran, ataupun boleh ditempel-tempel dengan pernak-pernik yang lainnya. Atau kalau misalkan adik-adik punya kreasi yang lebih bagus lagi, kreatif, nggak apa-apa. Bu Indah lebih senang nanti kreasi yang paling bagus Bu Indah pilih ya di antara teman-teman adik-adik semua yang membuat prakarya. 5 pemenang nanti hadiahnya bisa diambil di kantor gereja di jam kerja. Nanti bisa menghubungi Bu Mira ya adik-adik. Ya, nanti diumumkan ya. Nah, selamat mengerjakan. Nah, adik-adik gimana tadi firman Tuhan? Ayo pada nyimak nggak ya? Apa malah ada yang tidur? Iya, tetap dengerin ya firman Tuhan karena firmannya bagus banget. Oke, selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan bersama-sama. Persembahannya masih dikumpulkan di tempat masing-masing dulu ya adik-adik. Nanti kalau udah bisa kumpul, bisa diserahkan ke guru-guru sekolah minggu. Oke, persembahan kita kali ini akan diiringi dengan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Musik. untuk berdoa syafaat ya. Nanti setelah doa syafaat diakhiri dengan doa Bapa kami. Oke? Yuk lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami. Sekarang kami akan berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan Tuhan Yesus. Kiranya persembahan yang tidak sebanding dengan berkat yang telah Engkau berikan ini dapat Engkau sucikan dan dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Sekarang kami juga berdoa untuk studi dan orang tua kami Tuhan Yesus. Walaupun studi kami masih di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Engkau selalu memberkati kami di setiap pekerjaan rumah yang kami lakukan di setiap harinya, dan juga berkati orang tua kami Tuhan Yesus yang telah mendidik kami. Kiranya Engkau selalu memberkati kesehatan kepada mereka Tuhan Yesus, agar nantinya dapat membimbing kami hingga nanti kita dewasa kelak Tuhan Yesus.
Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara di Indonesia ini Tuhan Yesus, walaupun masih dilanda pandemi ini Tuhan Yesus, tapi kami percaya rencana-Mu sungguh luar biasa di balik semua masalah yang Kau berikan kepada kami. Dan kami juga berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan Yesus, untuk presiden dan segala jajarannya Tuhan Yesus, kiranya Engkau selalu memberikan kesehatan kepada beliau agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga bangsa dan negara ini dapat damai dan sejahtera Tuhan Yesus. Sekolah minggu kami pada pagi hari ini juga telah selesai Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dari awal hingga akhirnya ini Tuhan Yesus, dapat berjalan dengan lancar. Dan sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami di setiap langkah yang kami ambil Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Kami akan akhiri dengan berdoa bersama-sama Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasul kita. Silahkan tangan kanan diletakkan di dada sebelah kiri. Yuk, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari adik-adik kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Nah adik-adik, sekolah minggunya telah selesai. Wah, gak kerasa ya, cepet banget ya sekolah minggunya hari ini. Ya, tapi jangan khawatir karena minggu depan kita akan bertemu lagi, oke? Nah, untuk mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan satu lagu lagi, judulnya Bila Roh Allah Ada. Pakai gerakan ya, yang semangat. Yuk, berdiri-berdiri, kita akan mengakhiri sekolah minggu ini dengan semangat, oke? Musik. beraktivitas dan melanjutkan aktivitasnya kembali. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya adik-adik. Nah, tetap makan makanan yang bergizi, jangan lupa pakai masker kalau keluar dan jaga jarak sama orang lain. Oke?
Sampai ketemu di sekolah minggu